Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak T. Basuki Widodo SPD. Bapak mengajar mata pelajaran Kemuhammadiyahan. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan menjaga protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kalian. Dan mari memohon kepada Allah semoga kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu dan memohon kepada Allah agar mendapatkan hasil yang terbaik di masa yang akan datang. Maka dari itu anak-anak sekalian, di waktu ini perhatikan materi yang Bapak sampaikan. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah hidup dan kepribadian tokoh pendiri Muhammadiyah. Kompetensi dasar yang kita akan pelajari, yang pertama adalah menjelaskan profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, menjelaskan perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketiga, memahami perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengembangkan Muhammadiyah. Yang terakhir, memahami pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Pada hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama adalah saya harap Bapak-Bapak, anak-anak sekalian, siswa dapat menjelaskan profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, dapat menjelaskan perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengembangkan Muhammadiyah. Yang terakhir, siswa dapat menceritakan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Sebelum kita masuk dalam profil pendiri Kiai Haji Ahmad Dahlan, alangkah baiknya kita untuk memahami dulu pengertian dari Muhammadiyah dan kapan berdirinya. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 11 November 1912. Mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah? Karena beliau termotivasi dalam pemikiran karangan tafsir Al-Manar karangan Muhammad Abduh. Karena keadaan masyarakat di Indonesia, khususnya desa Kauman, telah melenceng jauh dengan ajaran-ajaran Islam, maka tergugah motivasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Nah, sekarang kita pelajari bersama profil pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika muda bernama Muhammad Darwis. Beliau lahir pada tahun 1808 atau bertepatan dengan 1235 Hijriah. Beliau merupakan putra penjabat Khatib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta yang bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman. Jadi beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merupakan penjabat Khatib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Maka dari itu beliau merupakan pewaris pengganti bila mana nanti ayahnya meninggal untuk menjadi khatib besar di Kesultanan Yogyakarta. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki 6 anak, yaitu Johana, Siti Busro, Siti Aisyah,
Zuhara, dan Irfan Dahlan. Sekarang kita mengarah pada pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka yang terpintas dalam pikiran kita, apakah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merupakan seorang intelektual ataukah seorang ilmuwan Islam yang belajar dari daerah-daerah, atau hanya berdasarkan pengalaman saja membaca karangan kitab tafsir Al-Manar dari Ustadz Muhammad Abduh, ya. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ternyata tidak sekolah, melainkan belajar mengaji dari ayahnya, serta belajar ilmu tafsir, hadis, bahasa Arab, dan ilmu fikih kepada ulama lain di Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi, sebelum beliau belajar ke Mekah, yaitu di Arab Saudi, beliau sudah punya ilmu-ilmu bekal Islam, yaitu ilmu tafsir, hadis, bahasa Arab, dan ilmu fikih kepada guru-guru mereka di desa Kauman dan sekitarnya. Nah, pada tahun 1903, beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi ke Arab untuk mendalami ilmu Islam yang awalnya adalah tujuannya haji dan menuntut ilmu kepada Syekh Ahmad Khatib tentang ilmu tafsir, tauhid, fikih, tasawuf, ilmu falak, dan lain sebagainya. Beberapa guru-guru Kiai Haji Ahmad Dahlan, baik dari Arab Saudi dan ulama sekitarnya, yang pertama adalah Syekh Ahmad Khatib, merupakan guru beliau di Arab Saudi. Kiai Derajat dan Syekh Jamil Jamdek merupakan guru beliau ketika beliau belum menempuh pendidikan di Mekah. Nah, jadi secara keseluruhan materi hari ini adalah kita mempelajari tentang profil awal Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pendidikan beliau dari sebelum berangkat ke Arab Saudi dan sampai berangkat ke Arab Saudi. Nah, itulah materi yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dapat berguna dalam mempelajari tentang kemuhammadiyahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.